Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 47. Malaikat Kecil. Tanpa mereka sadari, Rifan hanya tersenyum kecut melihat itu semua. Dia sadar Friska sudah sangat dicintai oleh Ardigo. Dan dari pancaran mata wanita itu juga tergambar jelas cinta untuk sang suami. Itu berarti kehidupan rumah tangga mereka sudah sempurna. Dengan adanya cinta dari keduanya, Rifan memang ikhlas dengan kebahagiaan sepasang suami istri itu. Namun yang selalu dia pertanyakan adalah bagaimana dengan hidupnya, cintanya. Bagaimana mungkin Rifan menemukan seseorang yang bisa dia cintai layaknya dia mencintai Friska. Namun dia mencoba mengubur semua pikiran itu saat ini dan memberikan senyuman terbaiknya di hadapan Friska. 3 minggu kemudian. "Sayang, kamu terlihat pucat. Are you okay?" tanya Ardigo saat sarapan. "Aku baik-baik saja, Mas. Cuma sedikit tidak enak badan. Nanti juga hilang sendiri." "Kamu yakin?" "Iya, Mas Digo. Kalau Papa sakit, nanti siang biar Pak Danang saja yang menjemput Vano. Papa istirahat saja," ujar Vano penuh perhatian seperti biasanya. Friska tersenyum mendengar perhatian Vano. Bocah itu memiliki kepekaan yang sangat tinggi. Seketika dia melupakan rasa meriang serta sakit di kepalanya yang sedari tadi. "Mama baik-baik saja, sayang. Kalau nanti siang sudah agak mendingan, Mama akan menjemput Vano." "Oke, Mah," balas Vano menunjukkan senyum manisnya. Setelah sarapan, Ardigo dan Vano lalu segera pamit. "Ya Tuhan, kenapa kepalaku semakin berdenyut?" gumam Friska sambil memijat pelipisnya. "Bu, bisa tolong buatkan wedang jahe? Sepertinya aku masuk angin," ujar Friska kepada Bu Siti yang sedang membersihkan dapur. "Baik, Nyonya." "Nyonya yakin tidak apa-apa? Sepertinya bertambah parah. Apa saya hubungi Tuan Ardigo saja?" tanya Bu Siti mulai cemas saat Friska mulai buta-buta dan terlihat begitu lemah. "Tidak usah, Bu. Sepertinya saya cuma masuk angin." "Silakan diminum, Nyonya." Bu Siti menghidangkan segelas wedang jahe di hadapan Friska. "Terima kasih banyak, Bu." Friska mendekatkan gelas tersebut ke mulutnya, namun saat aroma jahe yang kuat menusuk hidungnya, perut Friska kembali bergejolak. "Astaga, ada apa denganku? Aku tidak pernah seperti ini sebelumnya," batin Friska mulai cemas. Karena selama ini meskipun di saat sakit dia tidak pernah mual hanya karena mencium aroma jahe. Justru itulah obat yang paling ampuh ketika dia masuk angin, tapi tidak berlaku lagi untuk saat ini. "Ya Tuhan, aku sakit apa?" Pikiran buruk mulai melintasi otak Friska. Bu Siti membantu Friska bangun setelah wanita itu selesai muntah. "Ya ampun, Nyonya, kita ke dokter saja ya. Sepertinya Nyonya tidak sedang masuk angin," ucap Bu Siti menahan tubuh Friska. Sementara wanita itu seakan kehabisan seluruh tenaganya. Dia benar-benar sangat lemah setelah muntah berkali-kali. Namun hanya cairan bening yang keluar dari mulutnya. Sakit di kepala Friska juga semakin menjadi. Tiba-tiba pandangannya mengabur dan setelah itu semuanya hitam. Dan Friska tidak sadarkan diri. "Nyonya, Nyonya Friska," Bu Siti yang panik tetap mencoba membangunkannya dengan menepuk pelan pipi wanita itu. "Nyonya, bangun." Bu Siti lalu bergegas menghubungi Ardigo. Rumah sakit. Ardigo keluar dari ruangan dokter dan kembali ke ruangan Friska dengan wajah tak terbaca. Dia duduk di kursi sambil menatap wajah Friska dan menggenggam tangan wanitanya. Tak lama kemudian bulu mata lentik Friska bergerak dan diiringi dengan terbukanya kelopak mata wanita itu secara perlahan. "Mas Digo, kamu sudah bangun, sayang." "Aku kenapa, Mas? Ini di mana?" tanya Friska dengan wajah linglung. "Ini di rumah sakit. Tadi kamu pingsan." "Benarkah? Aku kenapa, Mas?"
Raut khawatir tercetak jelas di wajah Friska saat teringat sakit di kepala serta tubuhnya sesaat sebelum jatuh pingsan. Namun Ardigo tak langsung menjawab, membuat ketakutan Friska bertambah. "Mas." Tiba-tiba Friska sudah berada di dalam pelukan erat sang suami. Ardigo memeluknya tanpa menjawab pertanyaan tersebut. "Selamat sayang, kamu hamil," ujar Ardigo bergetar menahan tangis bahagianya. Tiada kata yang dapat menggambarkan betapa bahagianya Ardigo. "Ah, apa?" tanya Friska tidak percaya. "Kamu hamil anakku, anak kita," ulang Ardigo kali ini dengan meneteskan air matanya. Friska sangat terkejut dan tentu saja ikut bahagia karena sekarang sudah ada malaikat kecil yang sedang tumbuh di rahimnya. Jadi aku sedang hamil, bukan sakit?" Ardigo menggeleng. "Kamu sedang hamil, dan itu gejala awal kehamilan. Kamu baik-baik saja." "Syukurlah." Tanpa sadar Friska mengelus pelan perutnya yang masih rata. "Cepat tumbuh ya sayang, jangan menyulitkan mama." Kini giliran Ardigo yang mencium serta berbicara pelan di depan perut Friska. Suasana bahagia dan haru terasa sangat jelas di ruangan tersebut. Keesokan harinya Friska sudah diperbolehkan pulang dengan dibekali beberapa macam vitamin untuk kehamilannya. Kabar kehamilan Friska sudah tersebar ke seluruh anggota keluarga Fabian, dan tentu saja mendapat respon positif bahkan keantusiasan dari Dinda. Adik ipar Friska tersebut sangat senang karena sebentar lagi akan memiliki keponakan baru. Dan di awal kehamilan Friska ini, Ardigo bertambah posesif dengan tidak membiarkan Friska melakukan apapun. Bahkan dia sudah menambah jumlah pelayan di apartemennya. Namun setiap hari ada saja perdebatan kecil di antara Friska dan Ardigo karena hal tersebut. Friska yang merasa tubuhnya kuat dan baik saja merasa bosan jika hanya duduk dan berdiam diri. Tapi Ardigo tetap kekeh dengan alasan tidak ingin Friska kelelahan. Tak terasa usia kehamilan Friska sudah menginjak 4 bulan. Saat ini Friska sedang membuka pakaiannya dan bersiap untuk mandi sore. Karena hanya sendirian di kamar, jadi dia memilih untuk membuka pakaiannya di dalam kamar saja. Saat ini hanya tersisa pakaian dalam saja yang melekat di tubuhnya. Tanpa sengaja dia melihat pantulan dirinya di cermin. Lalu Friska mendekati cermin dan berdiri di sana. Dia lalu berdiri menyampingkan untuk melihat perkembangan perutnya. "Kenapa perutku belum terlalu besar, ya?" gumam Friska. "Tapi kata dokter semuanya sehat dan normal." Friska terus memperhatikan dirinya di depan cermin hingga tiba dia melihat pantulan seseorang diikuti dengan lengan yang melingkari perutnya. "Kau sedang menggodaku, bisik Ardigo di telinga Friska. "Kamu sudah pulang, Mas." Sontak saja Friska terkejut karena kehadiran sang suami yang tiba-tiba. Iya, dan langsung disuguhi pemandangan seperti ini. Ardigo mengendus leher Friska menghirup aroma tubuh sang istri. "Mas, aku belum mandi." "Aku suka aroma tubuhmu." Friska tidak lagi menjawab dan memilih diam. "Apa yang sedang kamu perhatikan di cermin itu?" tanya Ardigo. "Tidak ada, hanya melihat tubuhku saja." "Indah, bukan?" ujar Ardigo yang kini sudah beralih menciumi bahu sang istri. "Tentu saja,
Canda Friska. Karena itulah aku sangat candu dengan tubuh ini. Kekeh Ardigo. Mas, panggil Friska setelah diam beberapa saat. Anak kita tumbuh dengan sehat kan? Kenapa perutku masih kecil dan tubuhku belum membesar? Ardigo terkekeh sebelum menjawab. Kamu dengar sendiri kan penjelasan dokter minggu lalu? Anak kita sehat dan tumbuh dengan normal. Sekarang kan kandunganmu masih 4 bulan. Nanti seiring bertambahnya usia kandungan perutmu juga akan ikut membesar. Jangan khawatir sayang. Bukankah ibu hamil itu akan gemuk? Tapi aku merasa tubuhku begini saja. Tidak semuanya, sayang. Dulu sewaktu Sarah mengandung Vano tubuhnya juga tidak ikut membesar. Hanya di beberapa bagian saja. Darah Friska berdesir mendengar nama yang baru saja disebut oleh Ardigo. Jadi nama ibu Vano adalah Sarah, tanya Friska pelan. Jika ingat dia tidak tahu apapun tentang masa lalu Ardigo. Dan ketika mendengar nama wanita lain yang keluar dari mulut pria itu, entah kenapa ada perasaan aneh yang dirasakannya. Apalagi nama tersebut adalah nama orang yang pernah mengisi hati Ardigo dan pastinya sangat dicintai oleh pria itu. Iya, namanya Sarah. Friska hanya mengangguk paham dengan raut tak terbaca. Mas, tolong lepaskan, aku ingin mandi dulu. Mau aku gendong, tawar Ardigo. Tidak perlu, aku bukan anak kecil. Balas Friska terkekeh dan berlalu ke kamar mandi. Ardigo memperhatikan punggung sang istri yang menjauh. Dia tentu saja merasakan perubahan sikap Friska ketika tadi menyebutkan nama Sarah. Seketika dia merasa bersalah karena tidak pernah menceritakan apapun tentang ibu kandung Vano tersebut. Ardigo lalu merebahkan tubuhnya di atas ranjang king size miliknya sambil menunggu Friska selesai mandi. Di malam hari, minumlah, ujar Ardigo sambil mengulurkan segelas susu ibu hamil kepada Friska. Sudah menjadi kebiasaan Ardigo membuatkan susu untuk sang istri. Friska sudah mengatakan bisa membuatnya sendiri, namun Ardigo bersikeras dengan alasan agar bisa dekat dengan anaknya sejak dini. Padahal anaknya belum bisa melihatnya. Makasih Mas. Ardigo duduk di samping Friska dan Vano berada di sisi yang lain sehingga Friska berada di antara kedua laki-laki itu. Kapan dedek bayinya keluar? Ma, ini sudah kesekian kalinya Vano menanyakan pertanyaan yang sama. Dia merasa sudah terlalu lama menunggu kehadiran sang adik yang masih berada di perut mamanya. Sabar ya, sayang, dedeknya sekarang masih sangat kecil, jadi belum bisa keluar. Vano tunggu 5 bulan lagi ya, balas Friska. 5 bulan itu lama ya, Ma? Tidak sayang. Vano menghembuskan napas pelan. Vano sudah tidak sabar ingin berbicara dan juga bermain dengan dedek bayi. Vano bisa berbicara kepada dedek bayinya, dia bisa mendengar suara Vano, timpal Ardigo menghibur sang anak. Benarkah? Tapi kan dedeknya di dalam perut mama. Iya, tapi dia bisa merasakan dan mendengar suara di sekitarnya. Dulu waktu Vano masih dalam kandungan papa juga sering berbicara kepada Vano. Seakan percaya, Vano pun mendekat ke arah perut Friska lalu mensejajarkan wajahnya di sana.
Halo adik, sapa Vano di depan perut Friska yang belum terlalu buncit. Halo kakak, balas Friska menirukan suara anak kecil membuat mereka semua terkekeh. Adik sehat, sehat di dalam perut mama, ya? Kakak di sini menunggu adik. Kakak sudah menyiapkan banyak mainan untuk kita. Ujar Vano antusias mengundang senyum Friska dan Ardigo. Kamu dengarkan sayang, Kak Vano sudah tidak sabar ingin bermain bersamamu. Jadi tumbuhlah dengan sehat dan kuat. Kini Ardigo ikut berbicara kepada perut Friska sambil mengelus lembut seperti yang biasa dilakukannya. Lalu dia memberikan kecupan di perut sang istri. Wanita itu tidak bisa menahan senyum bahagianya. Hanya hal kecil seperti ini sudah mampu membuatnya merasa paling bahagia di dunia. 2 hari kemudian, sayang, panggil Ardigo kepada sang istri yang tengah sibuk dengan laptopnya. Iya mas. Balas Friska sambil menoleh sekilas. Besok kamu ada kegiatan apa? Sibuk tidak? Friska terkekeh sebentar. Memangnya sejak kapan aku sibuk mas? Aku kan sudah tidak bekerja kalau kamu lupa. Di sini juga aku tidak diizinkan untuk melakukan pekerjaan apapun kan? Oh iya juga. Balas Ardigo ikut terkekeh. Friska seperti melihat ada kegugupan di raut wajah sang suami. Ada apa mas? Sepertinya kamu ingin mengatakan sesuatu. Kini Friska sudah memfokuskan pandangannya ke wajah Ardigo. Ardigo berdeham sejenak sebelum berucap. Jadi begini, tadi kakek dan neneknya Vano menghubungiku. Mereka adalah orang tua Sarah, ibu kandung Vano. Mereka saat ini sedang berada di Indonesia. Jadi mereka memintaku untuk membawa Vano berkunjung besok karena sudah sangat merindukan Vano. Friska mengangguk paham kemana arah pembicaraan Ardigo. Jadi apa kau bisa ikut besok? Tanya Ardigo hati-hati. Jujur saja dia merasa sedikit tidak enak kepada Friska. Pria tampan itu juga mengkhawatirkan ketidaknyamanan Friska ketika harus bertemu dengan mantan mertuanya. Apalagi sampai saat ini dia belum menceritakan apapun tentang Sarah kepada Friska. Apa aku boleh ikut? Tanya Friska. Tentu saja. Mereka sudah tahu tentang dirimu, jadi tidak perlu sungkan. Balas Ardigo. Mereka orang yang baik, percayalah kepadaku. Ardigo menggenggam lembut tangan sang istri seakan meyakinkannya. Baiklah, aku ikut, ucap Friska tersenyum. Ardigo membalas senyuman itu tak kalah lebar. Sudah waktunya makan malam, ayo kita makan. Anakku pasti sudah kelaparan, ujar Ardigo sambil mengelus lembut perut Friska. Mereka lalu makan malam bersama sekaligus Ardigo memberitahu kabar ini kepada Vano. Dan benar saja bocah itu sangat senang karena akan bertemu dengan kakek dan neneknya. Keesokan harinya, mobil Ardigo sudah memasuki pekarangan rumah mewah berlantai 3 itu. Mereka lalu turun dan berjalan beriringan memasuki bangunan tersebut. Saat masuk mereka langsung disambut oleh sepasang suami istri yang terlihat tampan dan cantik di usia senja mereka. Nenek, kakek, sorak Vano sambil menghambur ke pelukan mereka. Cucuku, kami sangat merindukanmu, ujar sang nenek sambil menciumi wajah cucunya itu. Bersambung.